Cara berenang ikan berbeda dengan cara berenang bakteri. Hal ini karena persamaan gerak yang mendasari pergerakan kedua makhluk tersebut berbeda secara time reversal. Ikan dan bakteri dikatakan sama-sama berenang di dalam air. Ikan berenang pada cairan yang dianggap turbulen atau Reynolds number tinggi karena efek viskositas air yang dirasakan ikan adalah kecil. Hal ini menyebabkan gerak ikan yang resiprokal. Sebaliknya pada bakteri, viskositas yang dirasakan bakteri adalah sangat kental sehingga aliran bersifat laminer. Karena berada pada aliran yang laminer, maka bakteri tidak bisa bergerak secara resiprokal. Jika bakteri bergerak secara resiprokal seperti gambar ini, maka bakteri tidak akan berpindah. Misalnya pada hentakan yang pertama, Pedals bergerak ke belakang relatif terhadap tubuhnya dengan kecepatan V, sehingga membuat tubuh bakteri bergerak maju terhadap fluida dengan kecepatan U. Pada hentakan yang kedua, Pedals bergerak ke depan dengan kecepatan relatif V aksen, sehingga membuat tubuh bakteri bergerak ke belakang terhadap fluida dengan kecepatan U aksen. Perubahan posisi yang timbul akibat hentakan pertama hilang pada hentakan yang kedua, sehingga bakteri kembali ke posisi awal. Dengan demikian, bakteri tidak bisa melakukan gerakan resiprokal seperti ikan. Pergerakan bakteri menggunakan silia atau flagella, seperti gambar ini. Energi total adalah sesuatu yang dapat terkonversi, berasal dari penjumlahan energi mekanik dengan energi termal. Energi hanya mengalir melewati suatu sistem dan meninggalkan order. Free energy digunakan untuk melakukan useful work agar sistem mencapai order, sedangkan order tersebut adalah sesuatu yang tidak terkonversi. Berdasarkan persamaan F sama dengan E-Ts, apabila free energy menurun, maka entropi meningkat. Maka suatu sistem dapat dikatakan efisien jika mampu menekan kenaikan entropi seminimum mungkin, seperti pada gambar berikut ini, yaitu proses quasi-statik. Selama penurunan free energy tersebut terjadi, sistem menghasilkan entropic force. Entropic force merupakan perubahan free energy sepanjang L, di mana perubahan kenaikan entropi harus dibuat seminimal mungkin. Keadaan tersebut bertujuan untuk mengatur agar constraint atau hambatan pada suatu proses terjadi sekecil mungkin. Maka, dapat disimpulkan bahwa free energy transduksi kurang efisien ketika proses melepaskan batas dalam jumlah yang besar dan tidak terkendali karena peningkatan entropi dalam jumlah besar. Proses yang efisien yaitu proses yang bertahap dengan mengendalikan batas-batas kecil yang banyak. Terdapat pipa dengan membran semi-permeabel yang dimasukkan ke dalam air. Di dalam pipa terdapat larutan gula. Pada gambar A, tinggi larutan gula pada pipa masih rendah, yaitu di titik Z0. Kemudian, larutan mulai naik karena adanya aliran osmotik sampai mencapai keadaan seimbang di titik ZF. Jika dikaitkan dengan sebuah sistem pada membran sel, di mana terdapat perbedaan konsentrasi, yaitu konsentrasi di luar sel lebih kecil daripada konsentrasi di dalam sel, karena konsentrasi mengalir dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, maka air akan masuk ke dalam sel yang menyebabkan tekanan di dalam sel meningkat, membuat bentuk meniskus pada membran sel. Tekanan di dalam sel lebih besar dari tekanan di luar sel, dengan perbedaan tekanan sebesar 300 Pascal. Kita tahu bahwa tekanan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, sampai terjadi kesetimbangan sesuai dengan persamaan Van Hoff relation, yaitu P equilibrium sama dengan C dikalikan KBT. Pada dunia makro, sistem terlihat setimbang. Namun, bila kita melihat lebih detail pada dunia nano, sistem tidak terlihat setimbang. Kita akan melihat ketidaksetimbangan konsentrasi dan energi internal. Ketidaksetimbangan ini akan menghasilkan perbedaan potensial kimia, atau mu. Adanya perbedaan potensial kimia akan menghasilkan timbulnya entropic force dalam bentuk chemical force. Chemical force ini akan digunakan oleh molecular machine sebagai useful work, sebab kerja molecular machine bukan menggunakan kerja mekanik, melainkan sintesis kimia. Arah dari chemical force ini ditentukan oleh nilai energi Gibbs, dengan persamaan sebagai berikut. Delta G ekuivalen dengan mu produk dikurangi mu reaktan, di mana apabila delta G lebih dari 0, maka arah reaksi negatif atau menuju ke reaktan. Apabila delta G kurang dari 0, maka arah reaksi positif atau menuju produk. Dari mata kuliah biofisika, kami dapat menganalisis teknologi yang diceritakan dalam novel Prey karya Michael Crichton. Teknologi itu adalah Advanced Medical Imaging.
berupa nanobot yang berbentuk sistem kamera yang dapat menangkap citra gambar dari organ dalam manusia. Kamera tersusun dari jutaan nanobot yang membentuk seperti bola. Nanobot berbentuk seperti cumi-cumi dengan mikrotubula di bagian ekor sebagai stabilisator. Pengambilan gambar berlangsung pada hidung. Sekumpulan nanobot awalnya berada dalam larutan garam isotonik, kemudian disuntikan ke dalam tubuh. Dalam waktu 10 detik, kawanan nanobot berkonsolidasi membentuk sistem kamera berbentuk metashape. Analisis dari teknologi tersebut menurut pemahaman kami dalam kuliah biofisika adalah 1. Nanobot ini membentuk bola 3 dimensi setelah adanya peningkatan suhu masing-masing nanobot. Probabilitas kawanan nanobot membentuk kamera sfer menurut analisis kami dari bab 3 adalah PUDU sama dengan nanobot yang berukuran 1/10 sel darah merah atau setara dengan 300 nanometer bergerak di dalam darah menggunakan flagela dan silia. Pada skala nano, darah memiliki gaya viskositas lebih tinggi dibandingkan gaya inersia. Berikut adalah analisis bilangan Reynolds dalam pembuluh darah. Dari neraca massa dan momentum didapatkan persamaan bilangan Reynolds sebagai berikut, di mana R adalah gaya inersia dibagi gaya friksi. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more.